untuk memburu gerombolan kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB yang diduga telah melakukan pembantaian terhadap para pekerja proyek Trans Papua pada tanggal 2 Desember lalu. TNI dikabarkan melibatkan Kopassus TNI Angkatan Darat. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Muhammad Aidi menjelaskan, dari data yang diperoleh ketika kejadian pembunuhan yang dilakukan kelompok KKSB tersebut, terdapat 28 pegawai BUMN PT Istaka Karya berada di camp. Tim gabungan TNI dan Polri pun diterjunkan ke Papua untuk memburu kelompok separatis bersenjata atau KKSB yang menyerang pekerja BUMN PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua di Kabupaten Duga, Papua. Sejumlah orang berhasil diselamatkan di distrik Yagi, Kabupaten Duga oleh tim gabungan TNI Polri. Sampai saat ini baru 6 jenazah ditemukan. Menurut sebuah sumber, guna memburu KKSB, pemimpin Egyanus Kogoya, Komandan Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat juga ikut terlibat. Tak tanggung-tanggung, Kopassus yang dikenal memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan cepat, pengintaian dan anti-teror, bahkan menerjunkan tim terbaiknya guna memburu KKSB di Papua. Satuan ini akan menurunkan pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81 atau Satkultor 81 yang merupakan pasukan siluman Kopassus TNI Angkatan Darat yang diperintahkan memburu KKSB di Papua. Seorang narasumber menyebutkan bahwa penerjunan pasukan khusus ini berdasarkan perintah langsung oleh Presiden Joko Widodo. Satkultor 81 adalah satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Peran dan fungsi Satuan Penanggulangan Teror 81 adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Kata kunci Satkultor 81 adalah strategis terpilih, artinya yang menjadi sasaran penindakan Satkultor 81 adalah objek atau khusus yang termasuk kategori strategis terpilih. Beberapa tahun belakangan ini, istilah Kultor dihilangkan dari satuan ini, bukan tanpa sebab, melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror, sehingga dikenal pula sebagai sebutan Sat 81. Satkultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum, sehingga mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya semua dirahasiakan. Pasukan ini sering terlibat di dalam setiap operasi rahasia militer yang dilakukan ABRI dan kemudian dilanjutkan oleh TNI. Bahkan Satkultor disebut diturunkan juga untuk mengejar teroris Nurdin Entop dan kawan-kawan pada tahun 2009 lalu. Kualifikasi personel Satkultor 81 atau Sat 81 secara umum lebih tinggi dari satuan sejenis dan paling lama didirikan, yaitu pada tahun 1981. Oleh karenanya personel Sat 81 baru diturunkan bila ada ancaman yang bersifat kompleks dengan skala kesulitan terbilang tinggi. Satkultor dilatih untuk bergerak dalam unit kecil dengan durasi sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam tetapi menit. Salah satu contoh penerjunan Satkultor 81 adalah dalam mengatasi teror bom di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat pada pertengahan Januari 2016 lalu. Pasukan elit ini juga disebut sempat diterjunkan dalam penanggulangan kerusuhan di Makobrimob Kelapa II pada pertengahan Mei 2018 lalu. Namun tak secara terang-terangan melakukan aksi sebagai bagian dari TNI, pasukan ini kerap menyamar sebagai berbagai unsur, mulai dari anggota polisi, warga biasa, bahkan sampai menyamar secara tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga. Namun meski demikian, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyono. Apakah satuan elit ini benar diterjunkan untuk memburu KKSB di Papua?